Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para pendengar, warga persyarikatan, warga Universitas Muhammadiyah Palembang, muslimin muslimat yang berbahagia. Patut kita bersyukur pada hari ini kita sedang memasuki hari ke-17 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat menuntaskan pelaksanaan Ramadan tahun ini hingga akhir nanti. Para pendengar yang berbahagia, saya ingin mencoba untuk membahas tentang syukur atau keharusan bersyukur. Pemirsa yang berbahagia, syukur adalah rasa berterima kasih, sikap menghargai pemberian orang lain terhadap dirinya, disertai sikap memuji dan menghormati kepada yang memberi tersebut. Puji dan syukur yang hakiki hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Pemberi. Namun demikian, sikap syukur yang disampaikan oleh setiap hamba beriman akan senantiasa dikembangkan oleh Allah kepada orang tersebut. Fama yashkur fa inna ma yashkuru nafsih. Barang siapa bersyukur kepadaku, kepada Allah, sebenarnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Tadi mengandung arti egois dan gila akan hormat dan penghargaan dari hambanya, tetapi justru sangat memperhatikan hambanya, hingga siapapun yang bersyukur kepadanya, pada saat yang sama Allah mengembalikan sikap syukur itu kepada hambanya dalam bentuk rasa cukup dan bertambahnya nikmat Allah yang diterimanya. Pada umumnya, apabila orang mendapatkan suatu kenikmatan atau rezeki dari Allah, ia merasa sebagai usahanya sendiri, tidak mengakui bahwa datangnya rezeki itu dari Allah, maka ia akan merasa kurang dan kurang, tidak pernah merasa cukup. Apabila merasa ada kelebihan, maka berikutnya orang tersebut tidak pernah memiliki rasa keberpihakan kepada kaum du'afa yang membutuhkan uluran tangannya. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap syukur karena ia merasa kecukupan akan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah, maka kemudian muncul dari jiwa orang tersebut sikap cinta dan kasih sayang serta kepedulian untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan santunan, atau setidak-tidaknya memberikan sumbangan pemikiran sebagai salah satu jalan keluar dari kesulitan mereka. Dalam satu riwayat disebutkan, ada seorang miskin yang mendatangi Rasulullah untuk meminta bahan makanan untuk keperluan makan dirinya beserta keluarganya yang kebetulan sudah beberapa hari tidak makan. Sementara itu, Rasulullah juga dalam keadaan kritis, artinya lagi tidak punya apa-apa. Beliau hanya memiliki selembar kulit domba yang bisa digunakan alas sholat dan kantung air yang terbuat dari kulit domba juga.
biasa digunakan untuk tandon air wudhu. Maka Rasulullah bermaksud memberikan dua benda yang dimilikinya itu kepada orang miskin tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh si miskin tersebut? Maaf ya Rasulullah, yang kami butuhkan bahan makanan atau uang tunai yang dapat dengan segera kami tukar dengan bahan makanan. Rasulullah pun berpikir sejenak, kemudian menyarankan agar pergi ke rumah Fatimah, yang dalam pandangan Rasulullah ia bisa memenuhi permintaan tersebut. Namun Fatimah pun dalam keadaan tidak memiliki bahan makanan. Dalam keadaan seperti itu, Fatimah berdoa kepada Allah agar diberi jalan keluar untuk menolong seorang tersebut. Usai berdoa, Fatimah mengusap wajah dan mengurut-urut leher hingga dadanya tiba-tiba tersadar bahwa di lehernya ada kalung emas. Tanpa berpikir panjang, Fatimah pun mencopot kalungnya dan memberikannya kepada si miskin agar bisa dijual untuk membeli bahan makanan yang dimaksud. Tanpa diduga, ketika si miskin tersebut menjual kalungnya, diketahui oleh seorang sahabat yang tahu bahwa itu adalah kalung milik si Fatimah. Maka ia bergegas mendatangi si miskin dan menanyakan harganya. Tanpa berpikir panjang, langsung dibayarnya harga kalung itu. Kemudian dibawahnya kepada Fatimah. Kemudian menanyakan, benarkah ini kalungmu ya Fatimah? Tanya sahabat tersebut. Iya, tetapi kalung itu bukan milikku lagi, sudah kujual, jawab Fatimah. Namun sahabat itu tetap menyerahkan kalung itu kepadanya. Seraya mengatakan, Allah telah mengembalikan benda ini kepadamu atas rasa syukurmu kepadanya. Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran bahwa memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan barang yang sangat dicintainya sebagai perwujudan rasa syukur. Allah tidak sulit untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan, bahkan dengan yang lebih baik. Rasa syukur atas nikmat Allah tidak cukup dengan ucapan Alhamdulillah, tapi harus diikuti oleh sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa syukur. Itu sikap memuji Tuhan dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh, serta berusaha berbagai nikmat dengan orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkannya. Untuk memupuk sikap syukur ini, di samping usaha dan banyak melatih diri, Allah juga menuntunkan doa kepada kita agar kita selalu meningkat rasa syukur, ibadah dan taat kita kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk dan kekuatan kepada kami agar kami senantiasa ingat kepadamu, meningkat rasa syukur kami kepadamu, dan semakin membaik kualitas ibadahku kepadamu. Pendengar yang berbahagia, doa tadi berbunyi, Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadirin yang berbahagia, pemirsa dan pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatihun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.